Nomor 14, yang dimaksud dengan imunisasi dasar lengkap adalah A. Bila bayi telah mendapat imunisasi HB0, BCG, DPT-HB HIV, dan polio. B. Bila bayi telah mendapat imunisasi HB0 1 kali, BCG 1 kali, DPT-HB HIV 3 kali, dan polio 4 kali, serta campak 1 kali. C. Bila bayi telah mendapat imunisasi BCG 1 kali, DPT-HB HIV 3 kali, dan polio 4 kali, serta campak 1 kali. D. Bila bayi telah mendapat imunisasi HB0 1 kali, BCG 1 kali, DPT-HB HIV 2 kali, dan polio 3 kali, serta campak 1 kali. E. Bila bayi telah mendapat imunisasi HB0 1 kali, BCG 1 kali, DPT-HB HIV 2 kali, dan polio 4 kali, serta campak 1 kali. Jadi jawaban yang benar adalah B, ya. Oke, pembahasannya ada di sebelah. Ya. Oke, jadi seperti pada tabel ini bisa dilihat bahwa hepatitis B diberikan 1 kali, BCG 1 kali, polio 4 kali, DPT-HB HIV 3 kali, campak 1 kali. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian B. Oke, nomor 13. Teknik penyuntikan imunisasi DPT-HB HIV pada bayi diberikan secara A. Tetesan peroral, ini salah ya. B. Injeksi intrakutan, salah. C. Injeksi subkutan, salah. E. Injeksi intravena, salah. Jadi yang benar adalah bagian D. Injeksi intramuskular. Oke. Nomor 12. Seorang bidan sedang bertugas di puskesmas. Pada saat akan melakukan imunisasi HB Ancet, ternyata dijumpai kondisi VVM pada vaksin tersebut dengan kondisi B. Apakah tindakan yang tepat pada situasi tersebut? A. Tidak menggunakan vaksin tersebut. B. Mengganti vaksin dengan VVM kondisi A. C. Tetap menggunakan vaksin apabila belum kadaluarsa. D. Pasien dipulangkan dengan alasan vaksinnya rusak. E. Tetap menggunakan vaksin meskipun sudah kadaluarsa. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian C ya. Tetap menggunakan vaksin apabila belum kadaluarsa. Seperti pada gambar di samping ini bisa dilihat ya. Kalau kondisi A vaksin dapat digunakan, B vaksin segera digunakan. Kalau C tidak bisa digunakan lagi, kalau D tidak bisa digunakan lagi. Yang penting dia belum kadaluarsa. Oke, nomor 11. Seorang bayi perempuan berusia 14 hari dibawa ibunya ke puskesmas untuk mendapat imunisasi. Bidan akan melakukan pemberian imunisasi BCG pada bayi tersebut. Bidan telah menyiapkan alat dan bahan atau vaksin. Bagaimana teknik injeksi pada bayi tersebut? Ya, kalau bagian E, IM salah, D jelas salah, C, SC subkutan salah, B, IV salah. Jadi yang paling benar adalah bagian A ya, IC atau injeksi intrakutan. Oke, nomor 10. Seorang ibu membawa bayinya usia 2 bulan ke posyandu. Dari anamnesis dan pemeriksaan fisik ditemukan data bayi dalam keadaan sehat. Berat badan 3 kg, ada bekas suntikan vaksin di lengan kanan atas. Saat ini ibu setuju bayinya dilakukan imunisasi. Suntikan vaksin apakah yang Anda berikan pada bayi usia 2 bulan? Ingat ya, sudah ditemukan bekas suntikan vaksin di lengan kanan, berarti itu adalah BCG ya. BCG ditambah dengan polio 1. Jadi yang ia dapat kemudian adalah berarti DPT-HB HIV 1 tambah polio 2. Jadi jawaban adalah bagian E. Kalau bagian A salah, DPT-HB HIV 2 belum. BCG sudah, itu sudah dapatkan. DPT-HB HIV 3 belum. Teman-teman juga bisa lihat pada gambar ini ya, jadwal imunisasi dasar ya untuk bayi 0 sampai 11 bulan. Ya, di sini di gambar ini sudah jelas sekali. Ini harus teman-teman hafal semua. Oke? Dosis imunisasi BCG yang diberikan untuk bayi adalah A 0,1 salah, B 0,02 salah, C 0,5 salah juga itu untuk DPT dan campak ya. D 0,05, jadi jawabannya adalah bagian D. E jelas salah 0,01. Oke, jadi jawaban adalah bagian D. Oke, nomor 8.
Dosis imunisasi campak yang diberikan untuk bayi adalah A 0,1 salah, B 0,02 salah, D 0,05 salah itu BCG, E 0,01 salah. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C 0,5. Nomor 7, seorang ibu datang ke posyandu ingin mengimunisasikan anaknya yang saat ini berusia 9 bulan. Berat badan bayi sekarang 8 kg, kondisi sehat. Apakah jenis imunisasi yang diberikan? A. DPT, B. BCG, C. Polio, D. DT, E. Campak. Jadi yang benar adalah campak ya, bagian E. Nomor 6, seorang anak kelas 3 SD ketika di sekolah ada pemberian imunisasi pada bulan November atau dikenal dengan bias, anak tersebut kemungkinan mendapat imunisasi A. TD, B. TT, C. Campak, D. Hepatitis A, E. DT. Jadi kalau sudah kelas 3, imunisasi yang diberikan adalah TD. Jadi jawaban bagian A ya. Kalau DT itu untuk kelas 1 ya. Oke. Nanti bisa Anda lihat di gambar setelah ini. Nah, seperti pada tabel ini ya, kalau kelas 1 yang dikasih adalah imunisasi campak itu pelaksanaannya pada bulan Agustus. Kalau bulan November itu ada imunisasi DT dan TD, di mana untuk kelas 1 diberikan DT dan kelas 2 dan 3 diberikan TD. Jadi cara menghafalnya adalah anggap saja D berarti adik itu kelas 1, TD berarti tua, berarti itu untuk kelas 2 dan 3. Itu aja sih. Karena ini imunisasi anak sekolah ini sama imunisasi dasar lengkap ini harus dihafal ya, karena pasti muncul di soal-soal SKB nanti ya, terlebih yang perawat ya. Bidan juga ya harus hafal ya. Oke, soal nomor 5. Seorang anak perempuan kelas 1 SD ketika di sekolah ada pemberian imunisasi pada bulan November. Nah, anak tersebut akan mendapat imunisasi A. DPT, B. TT, C. Campak, D. Hepatitis A, E. DT. Jadi ingat, kelas 1 bulan November. Nah, di tabel sebelumnya sudah dijelaskan kalau kelas 1 pada bulan November berarti itu DT. Nah, kalau seandainya ini bulan Agustus, maka jawabannya adalah campak. Tapi karena ini soal bulan November, jawabannya adalah bagian E, DT ya. Oke, soal nomor 4. Seorang anak perempuan kelas 1 SD ketika di sekolah ada pemberian imunisasi pada bulan Agustus. Anak tersebut akan mendapat imunisasi ya bulan Agustus kelas 1. Berarti jawabannya adalah campak ya. Makanya tadi saya bilang itu harus dihafal ya. Kalau kelas 1 pada bulan Agustus itu dikasih apa? Kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 pada bulan November dia dikasih imunisasi apa. Nah, kalau udah hafal ya tinggal langsung klik. Oke, gitu ya. Oke, nomor 3. Seorang bayi perempuan lahir 1 jam yang lalu. Bayi baru lahir akan mendapatkan kekebalan dari ibunya. Maka bayi perempuan tersebut mendapat A. Kekebalan aktif alamiah, B. Kekebalan pasif buatan, C. Kekebalan aktif buatan, D. Kekebalan dari serum, E. Kekebalan pasif alamiah. Jadi ini jawabannya adalah bagian E. Nah, jenis kekebalan ada 2 ya, kekebalan aktif dan pasif. Kekebalan aktif itu terbagi 2 ya, aktif alamiah dan aktif buatan ya. Kalau aktif alamiah itu didapat ketika seorang menderita satu penyakit, contohnya campak ya. Nah, kalau aktif buatan itu dari vaksinasi ya. Nah, kalau kekebalan pasif itu ada 2, pasif alamiah. Pasif alamiah itu ya kekebalan yang didapat dari ibu ya, dari kandungan. Nah, seperti nomor 3 ini. Kalau kekebalan pasif buatan itu karena pemberian anti serum, contohnya serum anti bisa ular. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke soal berikutnya,
Bagi yang belum subscribe ya, silakan klik subscribe-nya ya. Karena saya juga berharap ya, semoga konten ini bermanfaat ya, dan terlebih yang sudah mendukung aku juga ya, yang sudah subscribe, sudah like, sudah share ya, dimudahkan rezekinya dan lulus CPNS tahun ini. Amin. Oke, nomor 2. Bayi perempuan usia 1 bulan datang bersama ibunya ke bidan untuk mendapatkan pelayanan imunisasi. Imunisasi selanjutnya yang diberikan adalah, ingat ya, 1 bulan. Ya, kalau B campak sudah jelas salah, HB0 udah jelas salah, DPT HB1 itu kurang tepat. DPT HB1 sama polio juga itu kurang tepat ya. Jadi yang paling tepatnya adalah BCG plus polio 1 bagian E ya. Oke, soal nomor terakhir. Seorang anak usia 3 tahun baru saja sembuh dari sakit campak. Maka anak tersebut telah mendapatkan A. Kekebalan aktif alamiah, B. Kekebalan pasif buatan, C. Kekebalan aktif buatan, D. Kekebalan dari serum, E. Kekebalan pasif alamiah. Jadi berdasarkan penjelasan di soal sebelumnya, jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian A ya, kekebalan aktif alamiah. Oke teman-teman semua, sekian untuk pembahasan kali ini tentang imunisasi ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Kemudian jangan lupa tinggalkan kolom komentar di bawah ya. Dan mungkin juga kalau ada yang mau dikoreksi silahkan dikoreksi ya. Nantikan video saya selanjutnya ya. Karena pada video selanjutnya saya akan upload ya soal-soal SKB tentang puskesmas yang terbaru ya. Oke, terima kasih, sukses ya. Semoga lulus CPNS tahun ini. Amin.